Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Kita seringkali nih melihat hidupnya orang lain kenapa selalu lebih indah daripada hidupnya kita. Rumput tetangga selalu lebih hijau kelihatannya daripada rumput kita sendiri. Lagi liatin Instagramnya seorang travel blogger contohnya. Terus kita lihat, enak banget hidupnya, jalan-jalan lulu, fotonya mana bagus-bagus, makan enak terus gitu. Terus kita lihat lagi, artis lagi belajar bisnis, berhasil. Terus kita bilang gini, aduh enak bener ya, segala sesuatu yang dia bikin jadi duit, sementara gue udah kerja keras banting tulang kayak gini, aduh rezekinya segini-gini aja. Saya punya satu cerita nih tentang hal ini. Suatu hari ada sepasang suami istri lagi jalan kaki sambil gandengan tangan. Mereka ketawa-ketawa ngobrol, tiba-tiba ada motor lewat, suami istri juga. Lalu si suami yang lagi jalan kaki ini lihat ke arahnya suami istri yang naik motor ini. Dalam hati dia bilang gini, enak banget ya mereka ya. Mereka bisa naik motor dari satu tempat ke tempat lain, sementara saya sama istri saya harus jalan kaki. Andaikan saya bisa punya motor. Kemudian si suami istri yang lagi naik motor ini sampailah di satu lampu merah. Di samping mereka ada mobil yang isinya suami istri juga. Lalu suami yang lagi naik motor ini bilang dalam hatinya, enak banget ya mereka berdua ini ya. Mereka ada di mobil yang dengan AC, mereka bisa tenang jalan dari satu tempat ke tempat lain. Sementara saya harus panas-panasan sama istri saya. Kemudian mobil yang tadi ini terus jalan, ternyata ketemulah sama suami istri yang lagi jalan kaki sambil gandengan tangan tadi. Lalu si suami yang lagi naik mobil dalam hati bilang begini, indah banget ya mereka berdua jalan kaki sambil gandengan tangan. Kita nggak pernah lagi bisa seperti ini. Andaikan saya bisa seperti itu lagi sama istri saya. Karena sekarang untuk menunjang gaya hidup saya dan istri, saya harus pikirin begitu banyak pinjaman-pinjaman yang harus kami lunasi. Manusia nggak pernah puas melihat yang satu selalu lebih baik daripada dirinya sendiri. Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan itu sebenarnya dua hal yang bertentangan. Kalau kita selalu ingin hal yang lebih lagi untuk mendapatkan kesempurnaan, dan kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang membuat kita jadi sempurna, kita nggak akan pernah bahagia. Saat kita sampai di satu titik tertentu, kita pasti akan bikin target yang baru lagi. Gimana caranya kita bisa mencapai satu pencapaian baru. Terus seperti itu. Sampai akhirnya ya kita nggak pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Bukannya merasa puas dan bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, kita malah fokus pada apa yang kurang, apa yang belum kita miliki. Karena selalu berpikir ada yang kurang, kita selalu merasa kecewa. Dan akhirnya nggak puas dengan keadaan kita saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus berusaha memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Kita harus hidup makin hari makin baik. Tapi di sisi yang lain kita juga harus bisa menikmati apa yang saat ini kita punya. Apa yang kita miliki saat ini itu berharga buat kita. Harus kita enjoy setiap momen yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, susah atau senang. Setiap keadaan itu sebenarnya sedang mendewasakan diri kita supaya kita bisa jadi pribadi yang makin hari makin baik. Sekarang ambil waktu sejenak, pejamkan mata, lalu bayangkan semua yang sudah kita miliki saat ini. Ternyata banyak loh sebetulnya yang bisa kita syukuri. Nikmati setiap hal yang kita punya, nikmati setiap momen yang ada. Tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Minta maaf juga sama Tuhan kalau selama ini mungkin kita mengecewakan Tuhan dengan selalu mengeluhkan keadaan kita, gak pernah puas dengan keadaan kita. Saat kita berhasil menghilangkan keinginan kita untuk jadi orang lain, saat kita mulai bersyukur dengan keadaan kita, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itu adalah saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Karena segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Kalau kita berhasil untuk menikmati hidup ini dengan rasa syukur kita, bersyukurlah dalam segala keadaan. Setelah selesai nonton video ini, jangan lupa untuk ambil waktu dan bersyukur. Setiap saat, setiap waktu.
nikmati hidup ini dengan rasa syukur.